Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqi wa amtinani, wassalatu wassalamu ala a'da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Hadirin sekalian, ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di tengah merabaknya wabah virus corona atau kita kenal dengan COVID-19 ini, maka tentu kita sebagai seorang muslim ada hal-hal yang kita harus terus pegang agar senantiasa menjadikan kita sebagai seorang muslim yang sejati, sekaligus kita merupakan bagian dari anggota masyarakat yang tentunya di dalam pencegahan wabah virus ini harus mengambil andil. Pertama, kita memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang kuat akan menuntun kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim yang istiqamah di dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka beristiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian karena kalian akan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang kuat akan menuntun kita pula pada sikap yang sabar, jemaah. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi yang buruk yang sedang dia hadapi untuk dia ciptakan, menjadikan kebaikan-kebaikan keadaan tersebut di masa yang akan datang. Kebaikan yang dilakukan itu tidak hanya setelah musibah itu terjadi, tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan itu jauh sebelum musibah itu terjadi. Yang kedua adalah kita mengisolasi diri, jemaah, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah itu di tempat kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Artinya kita mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang banyak, atau tidak untuk berpergian terlebih ke daerah yang dimana tingkat penyebaran virus ini lebih besar. Ini atau sikap ini adalah merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim dituntut untuk mampu melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi resiko bencana, terutama terkait dengan korban kemanusiaan. Adapun terkait kegiatan ibadah di masjid atau mushola, upaya pembatasan kegiatan ibadah berjamaah dan pengajian di masjid atau mushola bukanlah untuk menjauhkan umat Islam dari masjid, tapi justru ini sebagai ikhtiar dari menjemput takdir Allah yang lainnya. Dalam sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sarq, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah ini suatu wilayah,
maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat tersebut. Mendengar hadis tersebut, Umar memilih kembali ke Madinah. Keputusan Umar sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan ini bawah Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa Umar menjawab? Dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun menuju ketentuannya atau menuju ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka jawaban Abdurrahman bin Auf ini ikut menguatkan keputusan Khalifah Umar tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit. Yang ketiga, saling menguatkan dan tolong menolong. Tidak ada satu orang pun yang ingin tertimpa musibah, terjangkit virus corona, tetapi tidak ada seorang muslim pun bisa memastikan dirinya akan terbebas dari virus tersebut. Maka untuk itulah setiap kita, terlebih kita sebagai seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan dan saling tolong menolong satu sama dengan yang lainnya, bahu membahu. Bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona ini tidak mewabah ke banyak daerah ataupun tempat, dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia. Ya, saling bertukar informasi yang valid tentunya dan benar. Bahkan bila saat atau suatu saat akan dilakukan lockdown, maka setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Bukan sebaliknya, malah memanfaatkan kondisi bencana ini untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya secara pribadi-pribadi. Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Yang keempat, perkuat dengan zikir, terutama sekali rutinkan zikir pagi dan petang. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marratin illa lam yadurruhu syai'." Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan setiap harinya maupun setiap petang di dalam setiap harinya dengan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim sebanyak 3 kali. Ya, setiap habis menjalankan salat, maka insyaallah tidak akan ada bahaya yang membahayakannya seizin Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ikhtiar dengan cara senantiasa menjaga kebersihan dan menjauhi perilaku hidup kotor yang tidak sehat tentunya. Begitu pentingnya perilaku ini, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba yang senantiasa bersih dan mensucikan dirinya, baik mensucikan dirinya, keluarga dan lingkungannya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Memastikan secara berkala bahwa tangan tetap bersih. Jika terindikasi kotor, maka segera berwudu atau dengan mencuci dengan air sabun. Hal tersebut dapat menghapus virus jika terdapat di tangan. Jaga jarak interaksi sosial, setidaknya jarak 1 meter dengan orang yang tengah menderita bersin, batuk dan demam. Bagi yang batuk dan bersin harus ditutup agar tidak menyebar. Hindari bersentuhan dengan mata, tangan langsung, mulut, dan menyentuh salah satu di antara ketiganya akan terkontaminasi, memudahkan virus menyebar. Oleh karena itu, jika merasa diri demam, batuk maupun sulit bernapas, segera cek kesehatan. Semua ini adalah salah satu contoh ikhtiar yang dilakukan guna menghindarkan diri dari merebaknya virus yang mematikan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk menghadapi ujian di tengah-tengah kita akan menghadapi masa bulan Ramadan ini. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala
mengangkat virus wabah ini, mengangkat semua penyakit yang Allah berikan ini. Seraya kita bermohon di dalam menyambut memasuki bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dan memaafkan segala khilaf dan dosa kita. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Summa wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.